kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Persembahan syukur. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta bagi jemaat yang mengikuti dari rumah dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI 46 015 373 6193 BNKP Jemaat Jakarta, dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367 ayat 1 sampai 4, Padamu Tuhan dan Allahku. Apa
Ayat 3. Muliakan kuasa kasih yang dalam Yesus terjelma. Ku berserah sebulat hati di dalam arus selatan. Diriku tak ku ingat lagi lautan kasih-Ku selami. Ayat 4. Betapa kau mencari aku, hatimu rindu padaku. Kau raih aku kepadamu, membuat aku milikmu. Diriku sudah Kau kasih, Kau jualah yang aku pilih. Marilah menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri dan kita bernyanyi dari buku Zinune numero 2 ngautu dengan flasara ayat tisara 2 ba ene yae zumange. Sembata ma o Yesus mangi Yehova sembata ma soroi bade demam ya ezumangi fa sembata ma awasi gelezo ayah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih atas anugerah yang Kau berikan kepada kami. Tuhan telah memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan dan usaha kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk memberikan persembahan kami. Kami mohon kepadamu ya Bapa, berkati dan kuduskanlah persembahan kami agar menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Bagi yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu.
Terpujilah namamu Bapa di surga. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita dengarkan kesaksian pujian dari Faumasi Lingkungan 3.
Sekarang kita angkat pujian persiapan pelayanan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 59 ayat 1 dan 2, Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa, ya Bapa, siapakah kami ini, sehingga Engkau jadikan kami sebagai biji matamu. Engkau terus pelihara kami, Engkau terus memberkati kami, Engkau terus mengasihi kami hingga detik ini. Itu makanya kami datang di hadapan-Mu untuk bersyukur atas itu semua. Kami tidak bisa menghitung seberapa banyak kasih Tuhan, berkat Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kami. Itu bukan karena kami telah melakukan kehendak Tuhan. Itu adalah belas kasih-Mu. Sekarang kami datang di hadapan-Mu apa adanya, segala keberadaan kami. Kami membawa pujian ini dari hati yang tulus. Kami membawa tubuh, jiwa, raga kami menjadi persembahan yang harum dan hidup di hadapan Tuhan. Kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Tibalah saatnya untuk merenungkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman Tuhanlah yang memberi harapan bagi kami. Firman Tuhanlah yang memberikan kekuatan baru untuk melakukan kehendak Tuhan. Firman Tuhanlah yang membuat kami mengalami pembaharuan dan pertobatan. Urapi kami semua Tuhan. Biarlah hikmat dari Tuhan itulah yang menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga firman ini tidak sia-sia, benar-benar kami boleh mengimani dan melakukannya dalam hidup kami. Maka segala hal yang mengganggu kami tolak di dalam nama Yesus. Engkau yang menguasai tempat ini dan hati kami semua, pikiran kami. Dan hamba-Mu yang terbatas ini juga Engkau urapi. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Saya mengajak kita untuk membaca secara bergantian ini supaya bukan hanya saya yang membacanya, tapi Bapak Ibu juga bisa membaca. Kita bergantian. Kita mulai dari ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Yesaya 1 ayat 16 sampai ayatnya ke-20. Saya memulai ayat genap dan Bapak Ibu membaca ayat yang angka ganjilnya. Kita mulai. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat.
Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, Shalom. Yahobu. Tema hari ini adalah berhenti berbuat jahat, belajar berbuat baik. Bapak Ibu, pernahkah kita masuk dalam sebuah rumah yang tidak pernah dibersihkan? Atau ruangan yang begitu kotor, penuh dengan sampah dan kotoran? Kalau saya tanya, menyenangkankah kita rasa ketika kita memasuki ruangan itu? Saya kira semua kita mengatakan tidak menyenangkan, sangat-sangat tidak menyenangkan. Bahkan sangat mengganggu, bahkan bisa membuat kita sakit. Demikianlah hidup yang dipenuhi dengan kejahatan, dipenuhi dengan kecurangan, dipenuhi dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu dosa itu. Itu sangat mengganggu kehidupan umat manusia, sangat mengganggu kehidupan kita. Kita mengalami, kita tidak tenang, tidak tentram, tidak damai, dan tentu tidak bahagia. Yang itu merupakan cita-cita orang atau harapan orang itu mengalami kebahagiaan. Tapi ketika tidak pernah diperbaharui hidupnya karena dia dikuasai oleh kejahatan dan dosa, maka kedamaian dan kebahagiaan itu tidak pernah dialami. Lebih daripada itu, Bapak Ibu saudara-saudari, hidup dalam kemunafikan yang seakan-akan saleh, tetapi sesungguhnya itu adalah pura-pura, bagi Tuhan itu sangat ditentangnya. Tuhan tidak mau orang yang munafik, orang yang pura-pura datang di hadapannya beribadah seakan-akan dia tulus untuk memuji Tuhan, tetapi sesungguhnya itu adalah hanya kemunafikan. Maka itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di Israel, Bapak Ibu, pada waktu itu terjadi kemerosotan moral yang sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Sudah tidak taat lagi kepada Tuhan. Nilai-nilai kehidupan terbalik-balik. Walaupun mereka datang di hadapan Tuhan membawa persembahan. Kalau kita lihat dan baca pasal 1 ini, Tuhan mengatakan, aku tidak perlu persembahanmu, aku tidak perlu kurbanmu, karena itu adalah kepura-puraan, kemunafikan. Tetapi yang terjadi adalah terbaliknya nilai-nilai yang ada di tengah-tengah kehidupan orang Israel waktu itu. Yang terjadi adalah orang licik menjadi sukses. Karena kelicikannya dia mengalami kesuksesan. Itu makanya kita tolak dan kita katakan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun dia sukses, tapi kalau dia raih dengan kelicikan, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Dan itu yang terjadi pada saat itu. Orang licik menjadi sukses, sedangkan orang jujur malah menjadi hancur. Saya kira itu juga terjadi di zaman sekarang ini. Pengkhianat menjadi pahlawan. Sebaliknya orang yang baik justru tidak diperhitungkan. Maling, koruptor, yang melakukan ketidakadilan karena banyak uangnya itu dipuja-puja. Itu disanjung-sanjung. Apalagi kalau dia memberikan banyak persembahannya. Tetapi orang jujur, orang miskin dihina dan direndahkan. Itulah makanya Yesaya berseru. Kita lihat tadi. Yesaya berseru, dikatakan di sini, basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat itu dari mataku. Karena itu menjijikkan di hadapan Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun engkau datang di hadapanku dengan membawa persembahan yang begitu banyak, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang berkenan itu adalah ketika umatnya membaharui diri, mengalami pertobatan, membasuh diri, menyadari perbuatannya itu adalah tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga dia mengalami pertobatan. Dan dikatakan di sini, berhentilah berbuat jahat. Bapak Ibu, saudara-saudari, segala sesuatu yang kita lakukan, apapun itu, mau kebaikan, mau kejahatan, mau dosa, itu pasti ada ujungnya. Percayakah yang saya katakan ini? Kalau kita hidup dalam kejahatan, kita menanam kejahatan, maka ujungnya adalah kehancuran dan kesia-siaan. Kita tidak tahu kapan itu kita terima. Itu kita tidak tahu kapan diterima seseorang, buah dari apa yang ditanamnya. Tetapi orang yang mengalami pembaharuan, pertobatan dalam hidupnya, mungkin dia memang pernah jahat, mungkin dia telah melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu dalam perjalanannya, Bapak Ibu saudara-saudari, dia sadar, di tengah jalan dia sadar. Lalu dia berbalik, berjalan di jalan orang benar. Itu namanya pertobatan. Dan kalau dia melakukan yang baik, dan itu yang dikatakan di sini, belajarlah berbuat baik karena dia sudah mengalami pertobatan. Lalu ujungnya itu pasti apa? Keselamatan, keberhasilan. Dan itulah yang kita percayai orang Kristen, itu adalah ujung dari kebaikan. Segala pertobatan yang kita lakukan itu apa? Surga. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu, Bapak Ibu saudara-saudari, pasti ada ujungnya. Jangan katakan itu nanti itu. Soba kheda budewo fakeni fakhewa hafatwa auri. Taria bermi abele poto me sehat. Mila hati-hati masalah, jalani mana wauri tawa. Kadang-kadang tidak kita sadari bahwa itu adalah dosa. Padahal itu adalah menghancurkan diri kita sendiri. Itu makanya pada hari ini kita diberikan nasihat. Tuhan memanggil kita untuk membasuh diri, membersihkan diri, menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, ada sebuah kisah. Ada orang jahat, ini namanya gangster.
Jadi orang jahat ini adalah luar biasa kejahatannya. Bayangkan kejahatannya itu, dia mencuri barang orang pencuri. Coba, berarti pencuri tapi dia mencuri barang orang pencuri ini. Jadi luar biasanya kejahatan. Lalu dia begitu luar biasa dia melakukan kejahatannya. Dia benar-benar profesional melakukan kejahatannya. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudari, suatu saat ditangkap oleh polisi, lalu dimasukkan ke penjara. Setelah dia dimasukkan di penjara, lalu di dalam penjara itu dia mimpi. Di dalam mimpinya itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dia dibawa ke neraka. Di mimpinya itu. Lalu waktu dia sampai ke neraka itu dia lihat di sana. Wow. Di sana ada diskotik, di sana ada bar, perempuannya cantik-cantik. Dibilangnya, para pendeta di dunia ini bohong. Katanya itu neraka adalah api. Ini luar biasa, ini neraka. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Setelah dia menjalani hukumannya di penjara, lalu dia bebas. Karena mimpinya ini, dia lihat bahwa neraka itu bagus sekali. Ada bar, ada diskotik, semuanya enak di sana. Lalu dia melakukan kejahatan lebih daripada kejahatan yang telah dia lakukan. Karena cita-citanya masuk ke neraka. Karena di neraka itu katanya enak. Dia tidak bertobat. Kenapa? Karena dia sudah mimpi tentang neraka. Rupanya neraka itu katanya enak. Akhirnya karena dia melakukan kejahatan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudari, lalu dia ditembak oleh polisi. Lalu dia mati. Setelah mati, datang malaikat membawa dia ke neraka karena kejahatannya. Lalu dia lihat di neraka itu. Ternyata neraka yang dia lihat adalah api yang sangat luar biasa. Lalu dia bertanya, "Loh, tahun lalu ini diskotik bar. Perempuannya cantik-cantik. Kok sekarang ini adalah api yang tidak pernah padam?" Bapak Ibu Saudara-saudari, apa makna yang bisa kita ambil di sini? Bahwasanya kadang-kadang dunia ini mengelabui kita. Seakan-akan dunia ini adalah enak sekali. Dan kita tidak sadar bahwa itu adalah membawa kita kepada kehancuran. Sehingga kejahatan demi kejahatan dilakukan, tetapi tidak mengalami pertobatan di dalam hidupnya. Jangan kita mengikuti orang yang jahat ini, gangster ini, yang bercita-cita dia masuk ke neraka. Karena dilihat neraka itu sebelumnya adalah enak. Tapi itu adalah hanya mengelabui, hanya taktik iblis saja. Supaya dia tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita diajak untuk membersihkan diri, bertobat, datang di hadapan Tuhan untuk meminta pengampunan dari segala dosa yang telah kita lakukan. Dan kita juga untuk melakukan kebaikan. Karena buah dari pertobatan, buah dari iman itu adalah apa? Melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik itu Bapak Ibu Saudara-saudari, itu tidak kita lakukan untuk semua orang. Jangan memandang bulu. Dan perbuatan-perbuatan baik itu sebenarnya pada saatnya nanti ketika kita menerima buahnya, Tuhan akan menganugerahkannya bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin ada yang pernah melakukan perbuatan baik kepada saudaranya, lalu rupanya saudaranya ini tidak bisa membalas
kebaikannya. Jangan kecewa Bapak Ibu. Karena perbuatan baik yang kita lakukan itu bukan dari sana balasannya. Tuhan menggunakan orang lain untuk membalas kebaikan itu. Kemarin saya khotbah di lingkungan 2, saya katakan begini, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita mengutuk orang, terus mengutuk orang, maka kalau kutukan kita itu tidak layak kepada orang yang kita kutuk, maka kutukan itu kembali kepada siapa? Kembali kepada kita. Tentu kita tidak mau kan? Tapi kalau kita melakukan kebaikan kepada siapa saja, kita memberkati orang, pokoknya kita melakukan perbuatan baik kepada setiap orang. Lalu kalau perbuatan baik itu tidak layak kepada seseorang itu, karena dia tadi termasuk orang jahat, orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka kebaikan itu kembali kemana? Kembali kepada kita. Oleh karena itu perbuatan baik itu jangan pernah bosan, karena itu adalah buah dari iman kita. Tentu saya mau mengatakan bahwa dalam konsep teologi Kristen, bahwa perbuatan itu bukanlah menyelamatkan, ya, bukan menyelamatkan. Berbeda dengan agama yang lain, kumpulkan banyak-banyak perbuatan amalmu, lalu itu nanti ditimbang, kalau sudah berat masuk surga. Kalau kita tidak, konsep kita adalah perbuatan baik itu adalah buah dari iman, buah dari keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan. Jadi perbuatan kita, perbuatan baik itulah buah dari pertobatan. Itu makanya dikatakan di sini, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak-hak orang yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Dan dikatakan di sini, ternyata Tuhan itu menerima kita apa adanya. Kalau sungguh-sungguh kita datang di hadapan Tuhan untuk mengalami pertobatan, meminta pengampunan, dan itu janjinya ayat 18 mengatakan, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmiji akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi Tuhan itu sebenarnya terus memberikan peluang kepada kita dan menyambut kita ketika kita datang kepadanya dan minta pengampunan, karena Tuhan itu adalah Allah yang sangat baik dalam kehidupan kita. Jangan enggan, mana tahu ada di antara kita si baik hore kuda asai. Kita tidak bersyukur dadau. Ai lemay do ba gereja atau lemay do enonizo aya sia hore kuna sapa pendeta lelaya da odo tobali enonizo aya. Sering sekali itu menjadi alasan Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan hari ini, sekalipun dosa kita itu luar biasa banyaknya dan diibaratkan seperti kirmiji di sini, merah seperti kirmiji. Ya, diibaratkan seperti berwarna merah seperti kain kesumba, maka Tuhan akan memberi pengampunan. Dia akan membasuh kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ayat 19 sampai ayat ke-20 ada peringatan di sana. Ternyata orang yang menuruti firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mengikuti seruan untuk bertobat, maka dia akan mengalami berkat dari Tuhan. Tetapi orang yang melawan, katanya, orang yang mengeraskan hatinya, orang yang memberontak, maka dia juga akan mendapat hukuman. Karena pada dasarnya Allah itu yang pertama adalah adil. Allah itu adalah adil. Kalau Allah adil, maka dia menerapkan apa? Hukuman.
Itu sifat Allah. Allah itu adalah adil. Maka ketika ada orang yang tidak mau bertobat, lalu itu dia pasti kena hukuman, ganjaran. Tapi Allah itu juga adalah kasih. Karena Allah adalah kasih, maka Dia memberikan pengampunan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu melalui firman Tuhan hari ini kita terus diajari supaya kita benar-benar terus mengalami pembaharuan dalam hidup dan terus kita melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Karena itu adalah buah dari iman, buah dari keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam hidup kita. Ayat hafalan kita terambil dari Yesaya 1 ayat 17a, demikian. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Kita sama-sama. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Tuhan memberkati kita berdoa. Ya Bapa di surga, sungguh indah sabdamu. Engkau terus membentuk kami seperti yang Tuhan inginkan. Engkau terus berseru kepada kami supaya kami meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat, tidak hidup di dalam dosa. Engkau memanggil kami untuk membasuh diri dan membersihkan diri dari segala kejahatan, dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Karena ujung dari dosa, ujung dari kejahatan adalah kehancuran. Tetapi ujung dari pertobatan adalah keselamatan. Ujung dari kebaikan yang kami lakukan adalah keselamatan. Terima kasih ya Tuhan. Buanglah di dalam hati kami hati yang keras. Berikanlah hati yang lembut. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh kami hayati. Kami boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang semakin kacau balau ini. Kami anak-anak-Mu boleh menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang telah mengalami pertobatan, dan nama Tuhan dimuliakan oleh karena kami, oleh karena perbuatan baik kami. Terima kasih Bapa di surga, biar firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kami dan kami boleh lakukan dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar terus. Sebagai respon pelayanan firman Tuhan, mari kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424. Pengakuan. Maaf. Ya, bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita
Kita ucapkan bersama-sama, mulai. Apanya? Yang dikandung daripada lahir dari anak Adam yang menderita dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari arah orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita dengarkan kesaksian pujian dari Faumasi Lingkungan 3. Fofo bagalu banua sanari-nari Fefugia banasi selangi-langi Luo bawa badefi Sima kesibongi Fefu dale oyamate wala-walangi Badan le arasiba Ulazi mai mukoli le mangabuli Ande berturai furi Aine data ondasi Fasaki Faumasi sore lobalangi Tesi soya ita Oya ngawa lezalua Leilwaha lemoguna Haratu baguli dana Oi sitaya Sozo ayah Inal lemah Nyasa endania Baluo safuria Arasiba Ulazi mai mukoli lemanga uli Ande baitorai furi Aine data ondrasi
pasaki fau masih sore loba langit ina tesi soya ita oyang awa lezalua harato baguli dana oi sitaya pamane kedaya ga le arate we asozo aya inal lemah nyasa edania baluo safuria tesi soya ita oyang awal lezalua lewahan lemuguna harato baguli dana oi sitaya le arate we asozo aya ina lemah nyasa edania baluo safuria ina lemah nyasa edania baluo safuria Sekarang kita dengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh majelis. Shalom, Yahobu. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan ibadah Minggu 6 November 2022, pengkhotbah Pendeta Leliser Jalin Harefa STH, liturgos Satuan Hakeriso Ama Asira Lase dalam bahasa Indonesia. Petugas yang lain boleh dibaca di warta jemaat ini. Persiapan ibadah dilaksanakan pada hari Kamis pukul 19 WIB di ruang ibadah Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Komisi Remaja dan Pemuda dalam rangka pelaksanaan kegiatan Praise and Worship Night oleh Komisi Remaja dan Pemuda yang akan diselenggarakan pada hari tanggal Sabtu 5 November 2022 pukul 17.30 sampai dengan 18.30 WIB, tempat gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta, tema kasih dan kepercayaan. Diharapkan kepada pemuda-pemudi maupun bapak dan ibu dapat mengajak keluarga untuk memuji Tuhan pada kegiatan dimaksud.
Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Perempuan diberitahukan kembali ibadah atau PA Komisi Perempuan akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 30 Oktober 2022 setelah selesai ibadah secara tatap muka di ruang ibadah Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Tuhan Pendeta Adieli Laia STH dan Liturgos Ina Lukas Hia. Diharapkan segenap anggota Komisi Perempuan dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Ibadah dan Evangelisasi diberitahukan kepada seluruh pengurus Komisi Ibadah dan Evangelisasi bahwa seusai ibadah pada hari ini, Minggu 30 Oktober 2022 pukul 11 WIB, akan dilaksanakan rapat pengurus di ruang Nehemia. Diharapkan kepada seluruh pengurus berkenan hadir pada rapat dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Pembinaan dan Pendidikan diberitahukan kembali Komisi Pembinaan dan Pendidikan melaksanakan rapat koordinasi dengan Komisi Pelayan Anak yang akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 30 Oktober 2022 pukul 12 WIB sampai selesai secara tatap muka di Gedung Yafet BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan kepada seluruh pengurus, kedua komisi dan seluruh guru-guru sekolah minggu berkenan hadir pada rapat dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Lingkungan 1 diberitahukan ibadah atau PA lingkungan 1 akan dilaksanakan di rumah keluarga Ina Arlen Harefa, Jalan Baratatama 2, nomor 158 Karangtengah, Ciledug, Kota Tangerang, Banten, pada hari Sabtu 5 November 2022 pukul 17 WIB. Pelayan firman Tuhan Pendeta Adieli Laia STH diharapkan segenap anggota lingkungan 1 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Lingkungan 4 diberitahukan ibadah atau PA lingkungan 4 sekaligus ibadah ucapan syukur di keluarga Satuan Nihakiriso Ama Ina Claudius Zaluhu akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 November 2022 pukul 17 WIB sampai selesai secara tatap muka di ruang Nehemia Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Tuhan Pendeta Adieli Laia STH diharapkan segenap anggota lingkungan 4 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Berita duka cita telah kembali ke rumah Bapa di surga Ibu Inaleni Gule, ibunda dari Inaskila Giawa, lingkungan 2, pada hari Senin 24 Oktober 2022 di Kota Gunung Sitolinias. Kiranya seluruh keluarga yang ditinggalkan Tuhan beri kekuatan, ketabahan, dan penghiburan. Persembahan persepuluhan disampaikan bahwa kesempatan bagi warga jemaat untuk menyampaikan persembahan persepuluhan akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu 6 November 2022. Marilah kita sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Warta tambahan, berita duka cita telah kembali ke rumah Bapa di surga Ibu Maria Heriberta Sutina Suprapto, ibunda dari Ina Tefohulu, lingkungan 4, pada hari Sabtu 29 Oktober 2022 pukul 12.50 WIB di Perum Bumi Malaka Asri 3
BMA 3 Jakarta Timur dan telah disemayamkan di ruang Gabriel F lantai 6 Rumah Duka Rumah Sakit ST Karolus Jakarta Pusat. Kiranya seluruh keluarga yang ditinggalkan Tuhan beri kekuatan iman, ketabahan dan penghiburan. Ibadah penghiburan BNKP Jemaat Jakarta diberitahukan ibadah penghiburan atas meninggalnya Ibu Maria Heriberta Sutina Suprapto, ibunda dari Inatevo Hulu, yang dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 30 Oktober 2022 pukul 14 WIB sampai selesai. Tempat rumah duka Rumah Sakit ST Karolus Jakarta, ruang Gabriel F lantai 6. Pelayan firman Tuhan Pendeta Adielila Ia STH diharapkan seluruh warga jemaat Jakarta dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Laporan keuangan, laporan penerimaan dan pengeluaran minggu ini 21 Oktober sampai dengan 28 Oktober 2022. Total penerimaan 51.646.465 rupiah. Total pengeluaran 79.502.405 rupiah. Saldo akhir kas per 28 Oktober 2022 123.935.144 rupiah. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Amplop persembahan dan yuran bulanan tersedia di pintu gereja. Yang berulang tahun minggu ini, periode 24 sampai dengan 30 Oktober 2022 ada 16 orang. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian boleh kita baca di Warta Jemaat ini. Dan demikianlah Warta Jemaat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, ya Ahobu. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1 dan 2, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah jayamu. Jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyekal yang terbelah. Kirimlah pelita Injil menyekal yang terbelah. Kita berdiri semua. Kitablah dengan cerita
berikan dari kiriman cahayamu, bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu, kirimlah berita Injil menyertai yang terbelah, kirimlah berita Injil menyertai yang terbelah. Kita berdoa. Allah yang maha besar, pencipta langit dan bumi, kami memuji dan memuliakan Engkau. Dan kami juga bersyukur pada pagi hari ini Tuhan telah memperkenankan kami untuk datang di hadapan Tuhan, untuk membawa pujian, membawa tubuh jiwa raga kami, bahkan segala sesuatu yang kami punya. Kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Engkau terus meminta kami supaya terus membersihkan diri, membasuh diri, dan meninggalkan dosa-dosa dan kejahatan itu, sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan. Engkau juga mendorong kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, karena itu adalah buah dari keselamatan, buah dari iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami boleh lakukan dalam hidup kami. Kami semakin berakar di dalam Tuhan. Bahkan kami boleh menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah dunia yang sedang bergejolak ini. Kami boleh menjadi garam dan terang. Kami tidak hanya menyebut diri sebagai anak-anak Tuhan, tapi benar-benar kami boleh menunjukkan diri kami, identitas kami, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang taat kepadamu, yang telah mendengarkan dan diperbaharui oleh firman Tuhan. Bapa di surga, biarlah seluruh jemaat-Mu di Jemaat BNKP Jakarta dalam lindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Engkau menyertai mereka dalam menjalani hari-hari mereka dalam minggu ini. Siang dan malam Tuhan menuntun mereka. Beri kebahagiaan dan sukacita. Berkati keluarga mereka, anak-anak mereka. Berkati usaha dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan masing-masing. Hanya Engkau tempat mereka untuk mengadu. Hanya Engkau adalah tempat untuk meminta pertolongan. Biarlah Engkau hampiri mereka, berikan pengharapan kepada seluruh umat Tuhan. Saya berdoa buat pemuda dan pemudi remaja, biarlah mereka juga bertumbuh di dalam Tuhan. Anak-anak kami yang masih kecil Tuhan, juga Engkau berkati bertumbuh mereka di dalam-Mu, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Jauhkan mereka dari segala pengaruh. Terlebih pada zaman ini ada banyak mengaruhi anak-anak muda, anak-anak kami. Tetapi kami percaya bimbingan melalui kebenaran firman Tuhan, itulah yang membuat anak-anak kami sungguh-sungguh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Bapa di surga, saya berdoa juga buat jemaat yang sedang dalam sakit penyakit. Kami terus berdoa buat Bapak Amarisda Halawa. Saya berdoa buat Bapak Ama Helen Harefa. Saya berdoa buat Bapak Amaris Talarosa. Saya berdoa buat Daniel Tilaumbanua. Kami percaya dalam jamahan Tuhan, Engkau terus memberikan kekuatan, penghiburan. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau boleh menunjukkan kesembuhan di dalam penyakit yang mereka derita. Cara khusus kami berdoa buat Bapak Ahmad Cassandra, di mana sekarang ini sedang diopname di rumah sakit. Kami memohon kepada Tuhan, Engkau berkati, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Ya Bapa di surga, seluruh orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia,
baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah, juga di dalam lindungan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan kehidupan orang-orang tua kami ini. Kami juga berdoa buat Ibu Ina Yose Zega yang sedang berjuang untuk kesembuhan penyakitnya. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, berikan pengharapan kepadanya. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah dokter di atas dokter dalam menyembuhkan segala penyakit yang sedang diderita oleh orang-orang tua kami, saudara-saudari kami ini. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa buat keluarga-keluarga yang sedang berduka oleh karena telah Engkau panggil orang-orang tua yang mereka kasihi. Kami berdoa buat keluarga Bapak Ama Ina Skyla Giawa, di mana Ibu Ina Skyla Engkau telah panggil beberapa hari yang lalu. Tuhan hiburkan, kuatkan mereka, dan biarlah semua duka ini mereka hanya berpegang pada janji Tuhan, Engkau yang selalu menjadi pengharapan di dalam hidup mereka. Demikian juga kami berdoa buat keluarga Bapak Ina Tevo Hulu, di mana Ibu Ina Tevo Engkau telah panggil kemarin. Tuhan yang hibur, Tuhan yang tolong, Tuhan yang menguatkan keluarga. Bahkan juga acara nantinya dalam proses pengembumian orang tua mereka ini boleh berjalan dengan lancar. Dan kami juga nanti setelah kebaktian ini, kami juga boleh membawa penghiburan di sana. Kami boleh hadir di sana sebagai umat Tuhan dari Gereja BNKB Jakarta, boleh memberikan semangat bagi keluarga. Bapa di surga, saya berdoa buat seluruh jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Mereka bersyukur atas penambahan usia yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Bahwa mereka selalu berpengharapan di dalam-Mu, dan juga mereka semakin berakar dan bertumbuh dan boleh menjadi alat Tuhan dalam melakukan pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Apapun yang menjadi harapan-harapan mereka, cita-cita mereka, doa-doa mereka ya Tuhan, biarlah Engkau kabulkan, Engkau berikan kepada mereka. Dan biarlah mereka juga dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sukacita. Kami berdoa buat seluruh para satuan Nihakeriso, pengurus komisi-komisi, lingkungan, bahkan guru-guru SM, panitia di Jemaat BNKB Jakarta. Biarlah kami boleh sehati sepikir dalam pelayanan ini ya Tuhan. Segala hal-hal yang membuat kami terpecah, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah program-program yang telah ditetapkan kami boleh jalankan oleh karena pertolongan Tuhan. Berkati para pendeta di Jemaat BNKB Jakarta, berkati para BPMJ, biarlah kami boleh bergandengan tangan dalam melakukan pelayanan yang telah Tuhan beri tanggung jawab bagi kami masing-masing. Kami berdoa terus buat rencana pembangunan dan penyelesaian gedung Yafet di Jemaat BNKB Jakarta. Kami hanya berharap Tuhan, segala apa yang dibutuhkan, kami percaya Tuhan yang cukupkan. Bahkan ketika kami juga merayakan Natal ini nanti, pada akhir tahun ini, segala persiapan yang telah dipersiapkan oleh panitia, PPHBG dan juga KIE, Tuhan berkati, kami sehati sepikir dalam mendukung kegiatan ini, boleh berjalan dengan lancar, menjadi kemuliaan Tuhan. Kami boleh mempersiapkan diri juga para pelayan, sehingga pelayanan yang kami lakukan pada Natal tahun ini sungguh-sungguh membawa kemuliaan Tuhan. Demikian juga saya berdoa buat program kerja BNKB Jakarta, Tuhan berkati. Demikian juga